Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulilladzi qad akhraja natalijal fikri lil abadi hija. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du faqad qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu jinna innahu kana fahisatan wa sa'an sabila. Al-ayah maknane wallahu alam wa rasuluhu bihaqiqatil murad labdan wa. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, Islam, panjang umur, murah rezeki, yang dimana itu patut kita syukuri. Terutama kita semua semoga dijauhkan dari mara bahaya apa yang akan melandai kita. Selawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, terutama kepada kita. Semoga kita nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan yang dimana materi di pembelajaran kelas 10 itu PAI. Yang dimana saya di sini akan mempresentasikan terutama untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu tugas mata kuliah strategi model pembelajaran PAI. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya dibantu oleh kelompok saya. Ada Irfan M. Yusuf, ada Linda Ruhia, ada Dewi Anggraini, ada Aing Rosita, dan saya sendiri Muhammad Fikri Hasbullah. Nah, izinkan saya akan menerangkan pembelajaran ataupun materi yang berada di kelas 10, terutama pelajaran PAI. Yang dimana di sini saya akan menerangkan materi yang berjudul Larangan Pergaulan Bebas dan Berzina. Nah, dari judulnya saja kalian sudah mengetahui apa yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi yang paling inti, kita akan mengetahui dulu apa sih pengertian jina itu. Nah, kata jina berasal dari kata jana yajni, yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dan laki-laki yang sudah mukhalaf atau balik tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Nah, jadi pengertian jina kita bisa analogikan seperti bila mana ada seorang laki-laki dan perempuan, ya lawan jenis tersebut mempunyai hubungan yang lebih dari sekedar hubungan biasa, yang dimana melebihi itu seperti hubungannya antara perempuan dan laki-laki yang memiliki ikatan pernikahan. Jadi yang disebut jina itu di mana laki-laki dan perempuan tersebut tidak ada ikatan yang sah, ataupun dari lebih jelasnya itu pernikahan. Jadi di luar nikah, dia memiliki hubungan yang lebih jauh. Nah, itu sekilas dari pengertian jina. Kita lanjut. Ada hukum jina. Nah, terkait hukum jina, ulama sepakat bahwa jina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Nah, jadi hukum zina itu lebih haram dibanding hukum haram yang lainnya, seperti kan kita memakan daging babi misalkan, kan itu haram, namun ada rukhsah membolehkan, tapi tetap kan itu hukumnya haram. Nah, kalau zina itu tidak ada rukhsah, jadi lebih haram dibandingkan dengan tadi memakan daging babi. Jadi istilahnya sepertilah. Jadi puncak haramnya itu lebih atas haram, tidak ada rukhsah, tidak ada toleransi lah, tetap zina haram.
Nah, hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang dimana di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Nah, jadi di mana ada sepasang lawan jenis laki-laki dan perempuan melakukan zina, itu mereka itu merupakan perbuatan yang sangat keji, hina, dan buruk. Buruk di mata manusia, buruk juga di mata Allah, seperti itu. Nah, ini Quran surat Al-Isra. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu jinna innahu kana fahisatan wa sa'an sabila. Al-ayah yang dimana artinya janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Makanya dari itu kita sebagai generasi muda jangan sampai terjerumus ke dalam yang namanya zina. Nah, seperti itu teman-teman. Karena apa? Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Nah, dalam kategori zina, perbuatan zina dikategorikan menjadi dua bagian. Ada zina muhson, ada zina ghair muhson. Jadi ada dua kategori zina. Kita bahas satu persatu. Yang dimana yang pertama itu zina muhson, yaitu penjina sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Nah, jadi zina muhson itu yang dimana seseorang tersebut, laki-laki maupun perempuan, yang dimana dia sudah berada dalam unjuk balik, berakal, merdeka, terutama di dalam dia sudah memiliki ikatan pernikahan. Jadi gitu. Jadi zina muhson itu di mana si laki-laki ataupun perempuan dia sudah memiliki ikatan pernikahan dengan istri ataupun suaminya. Jadi misalkan ada laki-laki dia sudah menikah dan dia memiliki hubungan dengan wanita lain. Nah, itu merupakan zina muhson, maupun sebaliknya misalkan perempuan memiliki suami dan dia memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Nah, itu zina muhson. Sekarang lagi viral tuh rame-ramenya film layangan putus. Nah, itu merupakan zina muhson. Jadi kita contohkan ya, Aris dia memiliki hubungan pernikahan dengan Kinan, tapi Aris memiliki hubungan dengan si Lydia. Nah, itu merupakan zina muhson. Yang kedua yaitu zina ghair muhson, yang dimana zina ini yang masih lajang, belum pernah menikah. Jadi zina muhson itu merupakan dimana laki-laki dan perempuan tersebut belum ada ikatan pernikahan, namun dia melakukan zina. Nah, itu namanya zina muhson. Nah, ada juga hukuman bagi pezina. Dalam hukum Islam, zina dikategorikan perbuatan kriminal atau tindak pidana. Oleh sebab itu, orang yang melakukannya dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan syariat Islam. Hukuman pelaku zina ada dua, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama hukuman zina, dera atau pukulan sebanyak 100 kali bagi pezina ghair muhson, yaitu penzina di mana-mana laki-laki atau perempuan belum ada ikatan pernikahan atau masih lajang, dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Jadi hukuman zina bagi penzina ghair muhson yang masih lajang itu dikenakan hukuman dicabuk atau didera, dipukul sebanyak 100 kali gitu, dan diasingkan di tempat daerah tersebut selama minimal 1 tahun. Misalkan di kampung kita ada yang melakukan zina dan kebetulan dia itu masih lajang, nah itu harus dihukum sesuai dengan syariat Islam, yaitu dicabuk 100 kali dan dia diasingkan di kampung kita selama 1 tahun minimalnya, seperti itu. Nah, yang kedua ada zina
yang kedua hukuman bagi penzina yaitu dirajam sampai mati bagi penzina muhson. Nah, jadi di mana penzina muhson itu dirajam sampai mati. Bagaimana dirajam itu? Misalkan, jadi saya ada video yang menyaksikan ada seorang yang dihukum, itu hukum penzina muhson. Jadi si laki-laki ataupun perempuan tersebut, penzina tersebut, dilempari batu sampai meninggal. Jadi dirajam harus sampai mati. Nah, itu hukuman bagi penzina muhson, yaitu yang sudah memiliki ikatan pernikahan. Dalam artian yang selingkuh-selingkuh. Seperti itu. Nah, di antara dampak negatif zina adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sesuai dengan ayat yang tadi. Jadi di mana dia melakukan zina itu sudah melakukan perbuatan yang keji dan buruk. Buruk di mata kita sebagai manusia, buruk juga di mata Allah. Itu laknat. Yang kedua dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Seperti tadi juga di mana ada yang melakukan penzina, masyarakat harus menegakkan hukuman sesuai hukuman syariat Islam kalau di kalangan umat Islam, seperti itu. Nasab menjadi tidak jelas. Yang bila mana si penzina tersebut hamil, si perempuannya. Nah, nanti si anaknya itu tidak bisa dinasabkan kepada si bapaknya, seperti tuh kan, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapak. Anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Jadi bila mana ada pasangan penzina laki-laki dan perempuan, bila mana dia hamil dan si anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya dan dia juga tidak mendapatkan waris dari bapaknya. Kita lanjut. Nah, ada juga dari ayat Quran surat An-Nur ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Janiyatu wajjani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah wala ta'khudukum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah balas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Nah, jadi sesuai yang kita tadi ketahui bahwasanya bila mana penjara harus melakukan hukuman sesuai dengan syariat Islam dan harus disaksikan oleh masyarakat ataupun kaum-kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, terutama yaitu kalangan umat Islam. Nah, di sini juga ada hadis tentang larangan mendekati zina. Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka janganlah berduaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya. Karena yang ketiganya adalah setan. Hadis riwayat Ahmad. Nah, di sini ada implementasi penanaman nilai yang dimana ini bisa katakan sebagai untuk kita mencegah dalam halnya mendekati zina dan berbuat zina. Nah, di sini ada implementasi penanaman nilai yang dimana pertama itu menjaga pergaulan yang sehat. Kita tutup dulu kameranya. Menjaga pergaulan yang sehat. Nah, kita sebagai generasi muda juga harus kita atur pergaulan kita sendiri dengan lawan jenis. Jangan sampai kita bergaul dengan lawan jenis kita untuk menimbulkan ataupun mendekatkan kepada halnya yang dikatakan zina seperti pacaran. Jangan sampai kita untuk mengikutinya.
Nah, yang kedua yaitu menjaga aurat. Nah, ini terutama khusus perempuan. Bukan khusus, namun lebih diintikan kepada perempuan. Karena apa? Karena bila mana perempuan itu auratnya terbuka, itu akan menimbulkan rangsangan ataupun syahwat untuk lawan jenisnya. Makanya dari itu khusus perempuan, jagalah aurat kalian, tutupilah aurat kalian sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang ketiga yaitu menjaga pandangan. Nah, pandangan kita harus kita juga jaga, maupun perempuan maupun laki-laki. Jangan sampai kita melihat lawan jenis kita itu menimbulkan syahwat. Bila mana syahwat tersebut tidak bisa dikendalikan, maka bisa jadi juga untuk melakukan zina. Gitu. Bila mana ada laki-laki cakep gitu kan, seperti saya, ya tatapnya sewajarnya saja. Begitupun laki-laki bila mana menatap wanita yang begitu cantik, mempesona, ya kita juga lihat sewajarnya saja, jangan sampai menimbulkan syahwat. Menjaga kehormatan, terutama kehormatan diri kita sendiri. Jangan sampai kehormatan kita itu tersebar luas. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga aurat, tutupi aurat. Terus meningkatkan aktivitas. Meningkatkan aktivitas yaitu merupakan aktivitas yang berpositif. Seperti kita belajar, membaca buku, terutama buku tentang keagamaan ataupun pendidikan umum, pendidikan agama, ataupun aktivitas yang lainnya yang merupakan ke dalam hal-hal positif. Dan rajin berpuasa. Nah, ini paling bagus. Bila mana kita puasa, kita juga akan menjaga hal-hal yang akan membatalkan puasa, apalagi hal-hal yang akan menjerumuskan ke dalam zina. Itu jadi rajin-rajinlah berpuasa. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dan kelompok saya sampaikan. Bila mana ada kekurangan ataupun salah, kami mohon maaf karena kami juga di sini masih dalam pembelajaran. Bila mana ada salah bisa kalian koreksi dan kalian benarkan dalam kolom komentar, dan bila mana ada yang kurang bisa kalian tambahkan dalam kolom komentar. Nah, kita juga tidak lupa, kita juga akan membuat kuis. Nanti kalian bisa isi kuis tersebut, nanti linknya akan kita share di deskripsi. Oke, segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.